Kaget. Jadi gini Bor, ini cerita panjang apa cerita pendeknya? Terserah dah, panjang gue boleh kita mah. Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, sebelah gua ada Fandi. Halo Van. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap. Nah, Fandi ini adalah pemilik dari BMW seri 5 ini. Nah, di sini gua mau interview si Fandi. Gimana sih pengalaman menggunakan mobil BMW ini? Itu. Penasaran nanti gimana reviewnya? Saksikan terus di Itu Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Fandi yang BMW 530i seri 5 ya? Seri 5. Oke. Van, gue mau nanya boleh nih? Boleh dong. Lu beli tahun kapan? Dan harganya berapa waktu itu? Beli baru, sebenarnya baru banget sih nih. Baru 3 bulan di 660-an. 660. Second atau baru kah kalau itu? Second dong. Udah second kan? tentunya. Iya kan? Nah, gue pengen tau dong, lu pasti beli mobil ini maksudnya kan di harga segitu gitu kan? Jerih payah lu gimana sih? Maksudnya cerita dong keluh kesannya saat lu beli mobil ini gitu. Ini cerita panjang apa cerita pendeknya? Terserah dah, panjang gue boleh kita mah. Cerita. Oke. Jadi sebenarnya gue emang kepengen mobil sedan dulu sih awalnya sih. Oke. Gara-gara temen gue tuh bawa Camry, terus dibilang nih gue beli Camry murah nih. Cuman berapa ya, nggak nyampe 100 juta kalau nggak salah waktu itu. Terus gue bilang anjir, enak juga ya beli mobil second. Murah tapi dapat mobil yang mobil kelasnya mewah gitu kan. Seenggaknya kita bisa ngerasain lah, nggak bisa beli barunya, kita bisa ngerasain experience-nya gitu kan. Udah akhirnya gue udah mulai seneng tuh lihat-lihat mobil. Akhirnya lama kelamaan ngerucutnya ke BMW atau Mercy. Gitu dulu Bor. Nah agak berat tuh sebenarnya tuh, kayak milih agama tuh. Iya sih, bener. Ya kalau gue dulu kan gue dulu motret gitu ya. Kalau dulu tuh ada agama Canon atau Nikon ya, gitu bener. kan. Itu beda karakter segala macam lah. Bener. Nah ya udah, apa ya, dari dulu tuh pilihan gue di dua itu. Nah terus terakhir tuh head to head yang cukup berat tuh gue mempertimbangkan antara 530i sama E300 gitu, Mercy E300. Tapi kalau E300 tuh dengan budget yang sama mungkin gue dapat tahunnya agak tua sedikit. Mungkin iya, Mercy sebenarnya Mercy tuh cenderung lebih mahal Bor dibandingkan BMW. Pasti kalau misalnya gitu. Setahu gue ya, kalau baru pun tuh selisihnya antara 100, 200, 300 juta di level yang sama ya. Apa ya? Gua denger, maksudnya banyak orang yang ngomong gini Bor, kalau misalnya lu suka nyetir, terus lu ya lu apa ya, bisa dibilang senang otomotif gitu. Mungkin ya ada ketertarikan lah seenggaknya. Itu lebih baik BMW gitu. Karena memang dia lebih fokus ke ke pengemudi sebenarnya, experience-nya gitu. Nah sebenarnya kalau di seri 5 tuh ada dua Bor yang diakomodir. Setahu gue ya, pengemudi dan penumpang belakang. Kalau Mercy apalagi E300 itu udah pasti di penumpang ya, gitu. lebih nyaman lah di sana ya kan. Lebih buat ke situ dia memang. Ya udah akhirnya gue putusin buat fokus nyari 530. Gitu. Kira ketemu lah dapet ini. Gitu. Lu nyarinya susah nggak waktu itu?
Sebenarnya lebih ke gelap sih, Bor. Ah, gelap tuh gimana? Gelap harganya. Oh, harganya. Iya, Okay. jadi gue tuh ngerasa dulu tuh apa ya? Jadi sebenarnya pasaran mobil ini, Bor, itu di 800-an. Oke. Pasarannya dengan spek yang kayak begini ya. Nah, terus apa sih namanya? Ya kan gue harus kan mobilnya nggak banyak ya, Bor, ketersediaan di marketnya gitu yang mobil bekas spesifik gitu gue maunya. Nah, ya maksud gue susah tuh head to head antara lu 2017, 2018, 2019, 2020 tuh kalau lu mau head to headin tuh susah karena memang udah beda spek gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi harganya pun gue juga bingung kan. Cuman ya pada akhirnya setelah cari-cari mungkin jodoh kali ya, gue akhirnya dapat unit ini gitu. Gue juga udah cek gue orangnya lumayan riset, lumayan ngelihat misalnya nonton YouTube gimana sih tipsnya nyari BMW second segala macam, dan gue ikutin, Bor. Dan gue ikutin gitu cara-caranya, ya berbagai cara lah, kayak baik dari online, baik misalnya gue ngubungin kan BMW kan punya apa namanya, dia jual ada BMW used car resminya BMW. Jadi mereka jualan mobil second yang resmi gitu. Dan garansinya juga ada kan? Ada garansinya. Nah, tapi gue liat di YouTube kan, dia bilang sebenarnya lu kalau lu bisa kenalan sama salesnya, kadang suka ada tuh mobil yang nggak deal sama Astra. Misalnya Astra nih ya, mobil nggak deal sama Astra karena mungkin terlalu rendah gitu negonya. Nah, itu lu bisa main sana. Bisa dioper ke lu gitu. Nah kayak gitu sampai kayak gitu pun gue kejar, Bor. Jadi segala channel gue kejar, tapi akhirnya dapet mobil ini dan gue sih ngerasanya lumayan puas ya, karena gue nyari 2 bulanan nih kayaknya. Lumayan ya. Lumayan karena gue nggak mau buru-buru. Kalau riset dulu lah ibaratnya gitu kan. Betul. Kan selama penggunaannya 3 bulan lebih. Apa sih yang lu suka dari mobil ini? Gitu. Oke, kalau yang gue suka sebenarnya karena sebelumnya gue nyetir Ignis ya, Bor. Ya banyak banget sih jadinya ya. Iya, jauh banget sih. Jauh banget ya, dan gue tuh memang nggak punya experience nyetir mobil semewah ini gitu. Iya, mobil perbandingan yang lain kali ya, misalnya kayak ya mungkin kalau loncatnya gue ke CR-V dulu atau Camry dulu mungkin bakalan lebih lebih bisa ngebandingin kali ya. Nah, cuman gini deh, kalau lu nanyanya gitu mungkin gue ya jatuhnya nggak ada perbandingan nih di Bor ya. Versi gue aja yang anggapannya gue memang sebelumnya ngendarin mobil yang speknya jauh gitu kan. Pertama, menurut gue nih mobil karakternya satu dia cukup memprovide apa yang gue butuhin. Jadi secara providingnya tuh lengkap. Kayak kan gue udah berkeluarga nih, anak satu. Gue nggak tahu kenapa baru jarang-jarang gue ngerasain pas pertama kali bawa jalan sama anak-anak sama anak istri. Jadi kan ini mobil gini, Bor. Misalnya gue setel musik pelan, ruangnya kedap. Terus di belakang itu anak gue bisa nonton tapi nggak ngeganggu entertainment yang ada di sini gitu. Jadi bukan musiknya dia tuh yang muncul di sini, bukan videonya dia gitu. Jadi dia nonton, dia diem, gue setel musik pelan, gue bisa ngobrol sama istri gue. Gitu, maksudnya gue bilang enak banget ya sambil jalan-jalan, kadang-kadang iseng-iseng, maksudnya anak juga ikut, terus gue bisa ngobrol banyak hal tuh jarang-jarang gitu. Jadi nggak ganggu lah gitu dia main. Jadi providing secara profile gue dapat, terus gue juga ngelihatnya mobil ini cukup punya banyak punya banyak karakter. Jadi sebenarnya ya ini juga balik lagi, setahu gue sih, walaupun gue nggak ngikutin, mobil sekarang kan juga punya banyak mode ya, Bor. Gitu. Nah, tapi at least buat gue
nih mobil karakternya cukup banyak nih, kayak misalnya nih sekarang gue lagi di mode comfort. Jadi ya udah kalau mode comfort tuh yang lu nggak mikir, gas aja udah ya. Gitu loh. Nah bensin oke lah gitu. Sebenarnya enggak, kalau sisi bensin ada namanya EcoPro. EcoPro gue nggak pernah ngitung dan gue nyoba sih, ya bukan nyoba sih, maksudnya gue beberapa kali pakai, cuman gue nggak pernah ngecek di sistem gitu baru dapatnya berapa, hitungannya berapa. Cuman setahu gue EcoPro itu kalau banyak yang review bilangnya antara bisa sampai 116 sampai 120. Lumayan gila kan? Makanya buat mobil yang berat terus juga boros. Terus boros lagi, maksudnya berat dan bertenaga gitu, Bor. 2000 cc kan? 2000 cc turbo, twin turbo. 1/16/20. Nah, tapi kalau convertnya 1/8, Bor. 1/8, 1/9 gitulah. Oh gitu. Ya. Terus ada lagi mode sport. Mode sport tuh coba aja kali ya. Coba aja, Bor. Sport Plus. Ih, suaranya lu. Enak banget anjir gitu. Kalau lagi di tol, tolnya agak kosong nih, kosong yang berjarak gitu kan. Ngantuk, masukin sport udah agak ugal, maksudnya ugal-ugalan ya. Nggak ugal sih, maksudnya ngilangin ngantuk, Bor, gitu. Dan ya buat yang tadinya bawa Ignis terus bawa ini kayak anjing. Iya, maksudnya mungkin gua nggak ngerti ya, mungkin di mobil lain juga banyak kayak gini, cuman gua norak aja sih. Jadi kayak walaupun lu di 120 gitu, lu isi lagi tenaganya ya jalan lagi aja, jalan lagi, narik lagi aja. Wah nggak bisa, 120 bisa, Bor, cuman maksudnya pasti lu udah gaspol gitu, maksudnya dia butuh waktu. Kalau ini di 120 tuh lu gas ya udah langsung ngedut gitu, maksudnya langsung ngisi gitu tenaganya. Dan yang gua denger sih yang punya sebelumnya pernah bawa pas lagi Covid. Pas lagi Covid pernah bawa di tol ini, Bor, di tol apa namanya, MBZ ya, kok MBZ sih, pokoknya tol Cipularang kali ya, arah Bandung tuh. Itu sampai di 260 di ngomongnya. Gua nggak tahu sih, dia bilang pernah bawa mobil ini. Mobil ini dia pernah dibawa segitu top speednya. Itu sih. Nah, ini kan mobil ya banyak fitur lah gitu kan. Menurut tuh fitur yang unik gitu yang di mobil ini apa? Unik ya? Iya, unik. Yang unik tuh berarti nggak dipunyain. Yang di Ignis nggak ada lah gitu. Wah, semuanya, Bor. Semuanya ya. Tapi unik bagi lo. Ya mungkin gini kali ya, mungkin ini gua nggak tahu nih di mobil lain, tapi dulu setahu gua kalau perang Jerman mobil ini, ya maksudnya gua jarang denger gitu di mobil lain, mobil ini bisa parkir sendiri, Bor. Maksudnya kalaupun gua mau coba. Mau coba kita? Lu pernah cobain? Udah pernah gua coba. Bisa lah. Oke. Cuman kita masih nyari parkiran. Iya, kan dia marka jalan kan, lihat ya. Marka iya, mungkin dia ngebaca mobil sama marka jalan. Oke. Gitu. Nanti kita coba ya. Jadi itu dia maksud gua sering denger apa ya? Maksudnya ternyata kayak otonomus tuh, semi otonomus bukan barang baru, apalagi ada Tesla kan. Yang jauh lebih canggih lah kalau Tesla lah. Gitu. Tapi by the way kalau yang BMW baru yang iDrive 8 dia udah nggak perlu pegang setir lagi, udah mirip kayak SLS lah, karena dia pakai ini face detection. Selama lu lihat depan dia nyetir sendiri gitu. Drive 7 nih masih perlu megang setir gitu. Nah itu, Bor, jadi parkir sendiri. Terus gue juga nggak tahu nih apakah ada di mobil lain atau enggak. Hal-hal simpel, gue bilang tadi kan mobil Eropa tuh detailnya kadang-kadang lumayan menarik. Contoh kayak misalnya, apa jangan-jangan nih standar aja ya. Misalnya gini, Bor, kayak kalau ada mobil nih nyinarin dari belakang, nah ini tuh otomatis spion kanan kiri tuh ngedim. Jadi lu nggak bakal kesilauan aja. Ngedim tuh gimana ya? Maksud gue jadi gelap. Belakang. Apanya nih? Yang lampu mobil belakang. Mobil belakang terang nih, pakai lampu jauh. Tiba-tiba spion gue jadi gelap gitu. Jadi gue nggak kesilauan. Gue tetap bisa lihat dia.
I see. Gitu, mau kanan mau kiri gitu, Bor. Terus juga spion juga kanan kiri, ada dimmernya. Mungkin apalah istilahnya gue nggak tahu ya. Terus nah ini mungkin juga retrofit sekali ya. Jadi misalnya nih ini nih si Bor, ini kan ada ini kan ngomongin safety nih. Jadi gue nggak ngerti lah kayak orang nyebrang apa segala macam, dia bisa ngedeteksi lah di. Kalau ngomongin safety ya balik lagi ya, kalau mobil Eropa tuh emang lumayan gila ya, cuman nanti mungkin lo bisa, gue juga kurang hafal ya kalau masalah safety-nya. Cuman yang gue rasain contoh gini Bor, ketika lane keeping assist-nya nyala nih, misal ada marka jalan nih, terus di kecepatan tertentu gue main asal belok aja gitu Bor nih, gue ngelanggar marka jalan, setir ngelawan Bor. ngelawan sendiri, nggak bakal mau, walaupun gue nggak pakai semi otonomus gitu. Dia ngejaga, kecuali gue ngesen baru bisa gitu, agak sopan, pokoknya sopan santun lah, sopan sopian. Ngedrift beda lagi, kayaknya gue nggak berani nyoba sih, cuman banyak orang-orang yang baru beli langsung ngedrift tuh bisa ininya traction control dimatiin atau gimana, nggak ngerti gue. Sopan dulu ya, nyalain channel dulu baru sebelok. Sopan, masih sopan santun. Terus juga kalau misalnya ada kendaraan di belakang nih, kalau kendaraan di belakang tapi kita lewatin kan ya udahlah ya gitu ya. Tapi kalau kendaraan itu lebih cepat dari kita, gua ngesen gini Bor, dan dia lebih cepat dari kita, dia akan geter nih, ngasih tahu bahwa ngasih tahu ada mobil di belakang. Jadi gua nggak langsung ngambil gitu, gua kan lebih hati-hati lagi, apalagi kalau blind spot ya. Gitu, jadi dia bener-bener ada sensornya, ngasih geteran Bor. Ntar kita coba deh kalau ada yang lebih gas gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi yang detail-detail, apalagi kalau ngomongin masalah safety, lumayan lengkap ya. Ya nyalip ini kalau nggak salah di ini apa ya? Nah ini Bor, gestur sih, dia gedein suara, kecilin gitu. Terus dia ini juga ini sensornya sini nih, ini sensornya. Ajuan aja di atas ini Bor, di atas ini biasanya. Wih, canggih. Gitu. Jadi kita turun ini kayak ini Bor, kayak apa? Kayak Harry Potter. Dia bisa ya macam-macam lah, bisa begini, entah itu apa artinya. Terus kalau gini tuh, gini kalau nggak salah apa namanya, mute gitu-gitu. Cool. Jadi sensor di sini. Sensor sini. Katanya Stock bisa voice command juga ya? Voice command bisa. Coba. Hello BMW. What can I help you with? Play radio. Gen 987 FM. Cool. Ya itu mah biasa aja Bro. Biasa. Kayaknya banyak ya mobil kayak gitu ya. Yang ini lucu sih. Yang ini. Tapi maksudnya kebanyakan kan ya mobil-mobil mahal lah, bisa voice command kan. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah tapi lucunya Bor, ini Bor, gesture control ini di seri terbaru hilang. Gak tahu deh, kayaknya ya? dianggap nggak ada gunanya kali. Nggak tahu juga sih gue. Iya. Terus toko di depan tuh ada grillnya bisa. Oh iya betul, betul itu juga tuh. Maksud gue detail-detail kayak gitu tuh yang itu apalagi ngaruhnya ke performa ya. Jadi grill nanti mungkin lu bisa ambil gambarnya. Bisa dipencet? Nggak bisa Bor, otomatis itu Bor. Otomatis nih, kita lagi jalan kayak gini sebenarnya nanti lu bisa kita berhenti sebentar terus lu videoin dia lagi kebuka. Harusnya kayak gini-gini tuh dia lagi kebuka nih. Gitu. Kalau tutup ngapain? Apa? Lagi mati tutup dia. Kalau intinya gini, kalau mesinnya panas, dia akan dia akan ngebuka buat ngedinginin mesinnya. Tapi kalau misalnya dia ngerasa mesinnya udah cukup stabil secara panasnya, dia akan nutup. Kita coba nih, ini ada parkiran. Yang parkiran nih. Kita coba. Ini dulu. Nih. Pencet ini. Nah, ini dia udah ngelurusin. Udah gue lepas aja. Lu nggak ngegas nggak apa nih? Enggak lah, ini kaki gue gini nih. Wih, muter sendiri. Gue kadang-kadang deg-degan juga kan. Iya sih Bang. Ya namanya mesin,
Kita nggak ada tahu. Kita nggak tahu bengaknya kapan. Nah dia bisa maju sendiri. Gitu dia nyesuaiin sendiri lah. Wah, ada kodam nih Bor. Sebenarnya ada yang nyetir. Iya, nyetir, Nih yang di belakang. Ada kodam nih. Ya. Anjay. Nah nggak kuat kan lu? Nah, kuat. I see. Dia nggak. Ya kayak mungkin kayak gitu-gitu kali ya. Tanjakan tadi nih. Ya kan? Karena tanjakan. Nggak tahu. Tapi gue nggak tahu kenapa ya ini tuh penggerak belakang kali ya. Penggerak belakang apa depan ya? Jadi depan ya. Depan. Jadi kadang-kadang gue masuk rumah pun kalau mundur mesti harus ada aba-abanya pakai tenaga Bor. Gitu. Jadi kayaknya dia ke cancel gara-gara tadi kan ada gajlukan yang agak tinggi tuh. Tapi keren loh. Tapi maksudnya ini berhasil loh. Cool. Tuh lumayan. Oke. Kita keluar lagi kali ya. Akhirnya kita. Oke. Terus yang tadi lu ngomong kelebihan nih. Yang lu nggak suka nih sama mobilnya selama penggunaan gimana? Mungkin ya kalaupun dicoba diada-adain ya. Bensin dulu kali ya. Bensin boros pastinya. Boros ya wajar lah gitu kan. Boros secara literal ya gitu ya maksudnya karena harus beli bensin yang karena mungkin gue belinya nitro terus juga dia juga tapi lumayan boros. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih kayaknya sih. Nggak geruduk-geruduk gitu nggak ini. Nggak tahu sih gue belum pernah nyoba cuman nggak apa-apa sih mungkin harusnya. Ya. Terus nah ini mungkin kalau ini yang agak benerannya gitu ya. Oh tadi nggak ada. Agak nyari-nyari gitu. Kalau ini yang gue rasain tapi nggak bisa dibilang kekurangan juga masalahnya gitu Bor. Jadi gue ngerasa secara eksterior nih mobil kaku Bor. Maksudnya ganteng tahu. Ya versi lu ya. Ya versi gue gimana ya? Lu kalau ngelihat seri 3, seri 4 wah anjing itu ganteng banget sih bangsat. Iya, maksudnya lu apain dikit tuh ganteng banget walaupun menurut gua ya kalau gua bicara tadi bandingin sama E300 gua ngebayangin nih anjing E300 mau diapain lagi gitu kan. Bener, diapain nggak bisa. Ini tuh masih bisa gua kasih add-on misalnya gua kasih part-part karbon segala macam mungkin tambah ganteng tapi secara bukan layout apa ya? Siluet. Nah, kalau secara siluet menurut gua kurang ganteng karena dia mengakomodir banyak hal. Terutama ruang belakang kayak gitu-gitu Bor. Jadi kurang maco lah gitu ya. Sedangkan kan kalau di mobil-mobil yang keren siluetnya bagus tapi memang ya duduk di belakang sempit gitu-gitu, yang nggak nyaman lah, headroom yang nggak ada, legroom yang nggak ada gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya Bor. Jadi kayak ibaratnya gue punya mobil ini pun masih suka ngeliatin BMW anjing nih seri 4 anjing ganteng banget bahkan ternyata kerap kali gue ngeliat anjing ini mobil ganteng banget itu F series gitu. F series itu bagus-bagus dan gue nggak tahu kenapa gue malah kalau yang baru-baru sekarang tuh agak kurang suka sih. Gitu. Ale nggak? Gue malah lupa tadi ada yang satu hal yang gue suka tapi gue pengen tunjukin. Yang mungkin nggak ada di yang lain. Ini gue agak berhenti dulu ya kalau nyeting gue tuh agak takut sambil jalan Bor. Kita maling polisi. Ini tuh dia punya sistem ini Bor. Apa namanya? Ini kan climate control ya. Dan gue nggak tahu mobil lain di sini dia punya parfum mobil Bor. Jadi ini ada 2 nih. Ada green suit, ada blue suit. Ini bisa gue ganti nih green. Levelnya gue naikin 3 mungkin. Tapi dia wanginya bakal munculnya ini ya. Tergantung waktu setahu gue. Jadi nggak bisa kita otomatis ngeluarin wanginya Bor. Nanti di satu waktu pasti dia akan keluar dan parfumnya di sini Bor posisinya nih. Nah kayak gitu kayak cartridge. Itu parfumnya tuh. Bisa isi ulang kan? Ganti, beli. Beli Masukin aja maksudnya Bor. Dengan merek berbeda boleh? Nggak tahu kalau aftermarket ya. Setahu gue ya aja. Dia ada SIM card gitu ya? Iya. Buat apa ya? Nggak tahu deh, iya kayak SIM card ya. Ya makanya gue bilang kayak cartridge, jatuhnya dia buat ngebaca datanya kali ya, semuanya soal data. Soalnya. Ngaruh nggak? Kayak performa itu. Tapi lucu betul. Ini anjir. Ini. Gitu. Detail kecil-kecil gitu loh. Iya. Gitu. Terus juga dia kan, nih bedanya juga sama Mercy Bor, dia udah kalau nggak salah gue nggak tahu 3 zona atau 4 zona ya mobil ini ya.
Enggak, dia yang pasti antara 3 atau 4 yang ini, Bor. Karena di belakang pun coba deh. Di belakang tuh bisa beda atau harus sama, gua nggak tahu. Kalau bisa beda berarti kan 4 zona kan? Iya. Dia bisa beda-beda. Terus tadi tapi yang TV ini bisa nonton YouTube, mirroring atau nonton mirroring bisa. nonton YouTube ada aplikasinya. Oh enggak kan, gua jatuhnya mirroring dari handphone, Bor. Oh, Mirroring dari handphone. Netflix atau YouTube. Kalau connect harus YouTube, mirroring. kalau connect YouTube gua nggak, connect internet gua nggak tahu sih. Cuman kalau lu mau nonton YouTube ya mirroring. Oke. Jatuhnya apa sih? Miracast gitu-gitu Iya, lah. mereka salah. Oke. Tapi maksudnya dari audionya oke. Mau kita coba kali ya. Ini juga Harman Kardon. oke, Ini juga gue salah satu yang gue tadi lupa ngomong. Salah satu yang gue suka. Kan gue bilang tadi banyak mukanya kan nih mobil. Maksudnya banyak karakternya gitu kan. Kalau lagi kayak suntuk dan lu sebenarnya nggak mau ngebut banget, terus kayak gue pengen dengerin musik aja gitu kan. Ini Menurut kan? Apple CarPlay dan wireless. Oke. Kalau yang gue bilang tadi Bor kayak 2017 tuh masih pakai kabel gitu. Apple CarPlay-nya ini wireless. Kan matters banget ya. Iya. Udah gitu 2017 tuh rear seat-nya masih pakai remote gitu-gitu loh. Jadi ternyata dengan harga yang nggak jauh Dapat yang oke. iya dapetnya jauh banget. Iya, Ini betul, kita cobain ya, Bor. Lagu apa ya? Ini coba deh. Mungkin karena kedap, Jadi karena dia kedap, terus kualitas audionya juga oke. Ya jadi maksudnya gue nggak tahu ya, kadang-kadang gue kalau lagi agak stres gitu gue gedein banget dan gue nggak denger ada apa ya suara apa pecah gitu nggak, soalnya audionya pecah gitu, ada bulat lah. ya Enak. kecenderungan gitu. Tapi enak. Pasti gue yakin banyak yang lebih enak, tapi ini enak lah buat Tapi Harman Kardon level oke gue. lah. Oke lah. Harman Kardon mah. Walaupun kalau di BMW kalau seri tingginya nggak pakai Harman Kardon, bro. Pakai apa nih? Pakai Bauer and Wilkins gitu. Jadi dia ada yang, kalau gue nggak tahu sekarang ya, kalau dulu tuh standarnya nggak ada no brand, terus Harman Kardon yang paling tinggi Bauer and Wilkins gitu. Oke. Nah, lu selama pengguna nih ada cerita unik gak menggunakan mobil ini? Cerita unik mungkin karena baru 3 bulan. Gue inget-inget dulu ya. Udah bawa kemana? Apa ya? Paling jauh bawa kemana nih? Nah, ini nih salah satu kekurangan punya mobil kayak gini nih, sedan ya terutama. Iya. Maksudnya kalau gue pribadi sih kayaknya gue agak ragu deh buat bawa Jauh. mobil kayak gini. Bukan jauhnya, Bor, jauh nggak masalah buat gue akan bawa jauh. Cuman kalau gue tahu medannya misalnya jalannya terlalu ekstrim kan, bisa jadi mobilnya nyangkut. Karena kan gulung clearance rendah. iya rendah pasti kan. Terus juga itu sih, atau nggak jalan kecil. Nah, musuh gue cuma 2, jalan sempit sama kalau jalan yang emang ya kalau nggak rusak banget atau misalnya naik turunnya ekstrim, gue nggak berani sih. Gitu. Karena nyari penyakit sih menurut gue, nyari penyakit. Karena ya balik lagi kan, gue di mobil ini second, setahu gue kalau ada yang aneh-aneh tuh lumayan pedes. Ya, benar. Lumayan pedes, jadi gue nggak mau nyari penyakit deh gitu. Oke. Paling jauh kemana lu? Paling jauh baru ke Bekasi aja sih, Bor. Bekasi. Nah itu tuh. Ya tapi Puncak udah nggak ada lagi. Puncak udah nggak ada ya. Warpat udah habis. Iya. Oke nih, Bor. Tadi udah bahas nih dari sisi pengalaman lu, terus kesukaan lu, yang lu gak suka juga gitu kan. Lu beli ini worth it gak? Dengan harga yang lu keluarkan, terus dengan ya walaupun penggunaan nggak terlalu banyak gitu ya kan, worth it gak menurut lu? Oke, kalau ngomongin worth it kan berarti kan worth to money ya. Ya. Kalau ini mungkin gue bilangnya karena gue beruntung aja sih, Bor. Oke. Ini versi gue beruntung, atau misalnya memang price yang gue dapetin karena kesabaran dan riset gue gitu. Satu,
pertama kali ini gue jelasin beberapa hal ini kaitannya dengan worth to money ya. Satu, abis gue nggak lama beli ini, terus ada gue ngeliat iklan, kan gue dapet 660 nih. Gue ngeliat iklan mobil yang ya Allah, paling beda 3 bulan dari ini Bor. Lebih muda 3 bulan. Itu i7 gitu-gitulah, sama lah persis. Sama lah ya. Itu gue lihat di 950 gitu-gitu. Dan memang harganya 800-an ke atas Bor. Jadi second, kayak kan? Second, makanya pas gue lihat anjing. Jadi ada ngerasa senangnya gitu, worth it. Jadi kan worth it tuh banyak perspektif ya. Dari ketika gue ngeliat kayak gitu aja gue udah senang. Itu satu. Kedua, kenapa gue bilang ini beruntung juga? Ini mobil atas nama PT sebenarnya Bor, tapi bukan dipakai driver. Jadi atas nama PT tuh ya cuman administrasinya aja. Tapi yang make bener-bener owner PT itu sih. Dia make sendiri dan dirawat sendiri. Bahkan yang gue denger bangku belakangnya hampir nggak pernah didudukin Bor. Jadi kalau ownernya tuh dia kebetulan emang suka banget BMW. Jadi dia punya beberapa mobil BMW. Jadi kalau bawa mobil ini ya berdua aja gitu. Anak bapak tuh. Kayak gitu. Dan iya, yang mungkin pernah didudukin cuman nggak sering gitu loh Bor. Kalau misalnya driver kan pasti majikannya di belakang. Terus juga ternyata jadi BMW itu ada yang namanya, kalau lu beli baru gini Bor, kan gue beli ini kan BMW ini penggunaan 2020. BMW itu ada namanya gue lupa deh, BSI sama BRI kalau nggak salah ya, ini kayak nama bank ya. Iya. Di berbagai hal itu gue ngerasanya worth it, apalagi udah di upgrade kan, udah ya tadi gue bilang di retrofit nih, bisa ada semi autonomous apa segala macamnya. Jadi gue ngerasa makin anjir beruntung gitu sih. Oke. Sip, thank you buat Bor, udah banyak cerita, lumayan lah. Thank you. Oke. Mungkin buat teman-teman nanti kalau misalkan mau nanya gitu kan, boleh banget nanti share aja di komentar gitu kan, ataupun nanti mau komplain atau apa gitu kan, mobil yang lain boleh banget langsung aja di share. Terus jangan lupa untuk pastinya like video ini dan juga subscribe channel Utama Mobil. Paling itu aja Bor, thank you Bor atas waktunya Bor. Thank you Bor. Itu aja teman-teman, salam Utama Mobil, bye bye.